Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Space, saya J. Kita kembali lagi di konten torsi, tutorial singkat. Nggak pakai lama, bergerak cepat. Ayo, kita mulai. Oke, untuk kali ini kita akan coba membahas tentang komposit, di mana komposit yang kita akan terfokuskan di sini ada dua. Untuk komposit dinding dan juga komposit lantai, di mana komposit dinding ini kita bisa melihat lebih detail notasi-notasinya. Ini yang bisa kita keluarkan. Dan untuk kita lihat parameter dindingnya itu, kita bisa melihat di structure ini ya. Ada basic, ada composite dan juga ada complex profile ya. Nah, nah ini complex profile, oke. Dan biasanya kalau untuk defaultnya lah sendiri itu di Archicad dia udah langsung ngambil di composite dan menggunakan yang generic wall atau shell. Tapi di situ kita bisa lihat di sini ya, ada ketebalan dinding yang terkunci di sini ya. Nah, ini kita harus edit. Jadi kalau memang kita mau mencari yang brick double plaster atau kita menggunakan notasi dinding bata, itu juga dia punya ketebalan secara defaultnya 125 atau 12,5 cm. Sedangkan kalau untuk di Indonesia kita menggunakan 15 cm. Di yang truss ram juga sama ya, kita menggunakan 100 block double plaster. Itu juga sama, dia terkunci di 125, jadi kita harus mengedit komposit parameternya gitu ya. Atau better kita membuat komposit baru untuk membedakan antara default dan juga yang kita bikin. Nah, pertama-tama kalian akan masuk ke menu option, elemen atribut, komposit, dan dibuka dengan toolbar seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di bagian yang kalian klik ini, itu ada yang sampai ke, nah ini, concrete floor. Jadi, untuk bagian brick single plastered sampai yang double plastered, dia terfokuskan hanya untuk notasi-notasi dinding. Sedangkan untuk yang floor, ini dia untuk lantai. Nah, untuk yang double 50 block cavity dan plastered flat roof ini udah mulai ke atap ya, yang flat roof sampai ke roof zinc alum. Nah, nanti muncul lagi untuk yang di study partition. Ini dengan tebalnya 10 cm di sini ya. Ini ketebalannya 10 cm dan ini biasanya kita gunakan untuk dinding partisi. Menurut saya sih ini bisa pakai aja ya, karena kadang kita kan komposisi strukturnya bisa pakai metal furing gitu ya, lalu bisa juga pakai hollow dan lain-lainnya untuk membuat sebuah dinding partisi dengan finishing nantinya gypsum atau GRC dan lain-lain. Nah, kita hanya mengedit dua dulu ya. Jadi kita menambahkan saja, klik new. Oke. Dari sini kita ngambil new composite, kita ambil juga namanya misalkan dinding truss ram. Kayak gini ya. Klik OK. Nah, karena dia tadi tidak mengambil unsur yang sebelumnya, ya, better jangan langsung klik new, tapi langsung klik duplicate aja dari parameter sebelumnya. Oke, saya ulangin. Klik dulu, misalkan yang jadi double plaster transformer ini ya. Nah, ini kalian duplicate aja karena susunan komposisi ini sudah disiapkan oleh defaultnya Archicad. Ya, duplicate. Nah, setelah duplicate baru kita ganti namanya. Dinding truss ram. Oke, seperti itu. Nah, double kan? Mungkin kalian bisa hapus dulu yang tadi. Mana tadi ya? Yang dinding truss ram ini ya. Lalu kalian delete. Oke, delete. Berikutnya kalian bikin lagi baru ya. Ini jadi kadang ada yang tiba-tiba klik new, ada juga yang memang udah eh, tahu komposisinya silahkan, tapi kalau kalian biar cepat tinggal ganti nama aja dan mengedit parameternya, tinggal klik duplicate ini ya. Duplicate, lalu kalian ketik dinding truss ram. Seperti itu. Lalu kita edit juga plesterannya. Plesteran yang biasa kita pakai itu di 2,5 cm ya, atau 25. Nah, jadi udah total secara ketebalan dinding itu pas 150. Oke, berikutnya kita cari yang double plaster. Double plaster itu adalah dinding bata ya. Nah, seperti ini. Kita duplikat lagi.
kita ganti nama dinding setengah bata ya. Oke, seperti itu. Klik OK, lalu kalian tinggal ganti saja plesterannya. Oke, udah punya dua ya, dinding setengah bata dan dinding teras ram. Nah, untuk penggunaan lantai defaultnya gitu ya, ini kita bisa baca juga ada ya, ada yang menggunakan concrete floor with 10 mm tile. Berarti ini maksudnya adalah lantai beton dengan finishing 10 mili keramik gitu ya. Ada juga yang menggunakan parket. Dan ini udah ada parameternya nih. Kalau misalkan mau diganti, karena biasanya kan kalau di plat lantai 2, 3 dan seterusnya, itu dia nggak setebal ini ya, ini 240 nih, 250 dan 240. Jadi kita perlu mengurangi kompositnya. Oke, kita klik dulu yang ini ya, floor with 10 mm tile. Lalu kita duplicate dulu aja. Kita bisa bilang untuk yang ini adalah lantai dasar gitu ya, lantai dasar finishing keramik gitu, gitu ya. Finishing ini aja tambah 10 meter aja, 10 mm keramik gitu ya. Klik OK. Nah, kemungkinan nggak perlu sampai setebal ini sih. Jadi kita akan kurangi aja dia di untuk reinforce structure-nya di 120 ya. Atau bisa di 130 jadi biar totalnya di 170 atau 17 cm lah. Sebentar, ini 17 sorry. Oke, di 19 cm nggak apa-apa ya untuk di lantai dasar nih. Ini oke. Lalu kalian duplikat lagi. Yang ininya kalian ganti ke lantai atas. Ini berlaku untuk berapapun ke atasnya ya. Oke, dan ini nggak bisa mungkin nggak harus tebal ini. Nanti komposisinya bisa kalian atur juga gimana dengan strukturnya ya. Kalau memang plat lantainya mau di 14, di 12 apa di ya 12 cm mungkin juga ada yang bisa ya. Tapi nanti ini secara notasinya menggunakan cor beton ya. Jadi memang sudah tercor beton. Kalau misalkan nanti secara komposisinya dia pakai spandek atau mungkin pakai material lain gitu ya, itu nanti bisa kita rubah gitu. Oke, ini saya coba rubah aja di 100 aja. Totalnya di 14 cm atau kita di ya oke 14 cm juga cukup ya atau di 180 deh biar 12 cm misalkan. Seperti ini. Lalu klik OK, jangan lupa klik OK ya. Biar kalian juga ada variannya, kalian klik juga yang ini nih, yang parket ya, yang parket. Nah, duplicate lagi. Siapa tahu kalian mau bikin juga untuk yang lantai dasar finishing parket. Oke, seperti itu. Nah, cuman dia ada tambahan ya nanti kalau misalkan kalian bisa cek di sini, itu ada perbedaan secara defaultnya si ketebalan eh, apa ketebalan komposisinya nih gitu ya. Kita ganti aja misalkan di sini 160. Oke. Sorry, tadi 150 ya. Ya, jadi pas 20 cm yang ketebalan di bawahnya. Kita coba cek lagi di 19 cm. Oke. Lalu duplikat lagi untuk yang lantai atas. Lantai atas. Nah, ini kita kurangi lagi di 100 aja deh. Nah, tadi jadi yang 120 dan ini pakai yang 150. Ini sebenarnya kalian bisa nanti bisa ngelihat dari spek dari materialnya ya kira-kira kalau misalkan finishing parket ini dia lapisannya apa aja sih gitu. Kalau misalkan dia menggunakan untuk lantai finishing HT gitu ya, homogeneous style, lalu ada yang menggunakan marmer dan segala macam selain keramik. Itu juga bisa kalian lihat nih speknya kira-kira susunan komposisinya apa saja dan ini kalian tinggal masukin aja. Tinggal diganti di sini misalkan ya. Ada beberapa contoh lain gitu ya. Nanti bisa juga kalian masukkan. Cuman untuk basic ini dulu aja menurut saya. Jadi ada 4 ya, 6 berarti. Yang dinding setengah bata, dinding teras ram, lantai atas finishing 10 meter keramik, yang lantai atas finishing parketnya, lalu yang dasar ada 2 juga. Kalau sudah, kalian klik OK saja. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah komponen yang customize ya. Itu menggunakan profile manager. Jadi kalian bisa langsung buka di option, lalu masuk ke elemen atribut, lalu kalian bisa pilih profile manager ya. Nah, profile manager ini kalian bisa menggunakannya berdasarkan tools-tools yang kalian pilih. Misalkan
kan akan menggunakan tools dinding ya. Nanti dia ada parameter yang tadi pakai kompleks profil. Nah, itu bentuknya adalah bentuk customized komponen ya. Ada juga yang beam, ada juga yang kolom, ada juga yang railing dan juga ada yang untuk object library parts. Nah, di setiap komponen yang kalian bikin nantinya itu kan bisa panggil tinggal di sini ya. Kalau misalkan kalian klik dinding nih, Ctrl T untuk keluarin parameternya. Nah, di sini ya. Ini profilnya nih. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah ada defaultnya gitu ya. Misalkan lagi saya buka di kolom, lalu saya Ctrl T untuk ngeluarin parameternya. Ini yang profil defaultnya dia juga ada beberapa yang sudah disediakan ya. Bisa kalian edit, bisa kalian juga menggunakan yang ini kalau memang diperlukan. Contoh lain, balok itu ada di sini profilnya. Ya, ini juga ada. Nah, ini ada yang juga udah precast double tree ya, ada double T gitu. Jadi nanti bisa juga bentuknya untuk plat lantai dengan balok udah bisa bergabung. Cuman kalau memang secara dimensi tidak seperti ini, kalian bisa edit atau tidak menggunakan yang seperti ini ya, bisa customize juga gitu. Jadi nanti kalian buka di option, lalu masuk elemen atribut, profile manager. Nah, kalian klik yang ini ya, klik plus atau new. Lalu saya coba masukin dinding sorry, maaf. Pondasi ya, pondasi batu kali gitu. Klik OK. Dan dia akan muncul untuk area menggambarnya. Nah, titik ini itu adalah berfungsi untuk line reference-nya. Misalkan untuk di dinding, itu kan ada yang as to as, as ke as gitu ya. Ada yang rata luar, rata dalam. Nah, ini gimana cara menggambarkan kita di awal ya. Dan ini adalah mengaktifkan tools mana saja yang akan kita pakai. Mau bisa semuanya gitu ya. Jadi nanti di setiap tools ini nanti muncul untuk profil yang kita akan bikin di sini atau kita bisa menggunakan metodenya dinding gitu ya. Kita coba dulu pakai metode dinding, lalu kita akan menggambar menggunakan line dan juga hatch ya atau fill di sini. Nah, nanti kita akan rubah menjadi 3 dimensi. Kita coba dulu saya masukin ukurannya gitu ya. Seperti ini. Oke, lalu saya kasih seperti itu, saya hubungkan. Nah, ini misalkan untuk yang tetangga gitu ya. Karena kita pakai yang full, nah kita coba langsung bikin aja. Saya Ctrl M, Ctrl atau mirror copy atau Ctrl Shift M sama aja ya. Ini saya hapus dulu. Ya, ini udah jadi ya. Oke, setelah jadi kita akan masukkan fill ya. Jadi kalian bisa masukin hatch-nya di sini, klik. Lalu kalian pilihnya yang gravel ya. Gravel ini nanti dia bentuknya untuk batuan gitu ya. Nanti tinggal kalian pakai Magic Wand dengan cara memencet spacebar kalian. Nah, ini areanya ya. Kalian tinggal klik aja. Ya, di situ udah langsung jadi pondasinya ya. Gambar notasi pondasinya seperti ini. Nah, setelah jadi, kalian langsung klik save. Ini kalian bisa lihat di sini ada titik tengahnya ya, berarti nanti kita mainin di as. Kalian klik save aja langsung sampai muncul gambar di sini. Dan nanti dari bentuk 2 dimensi ini itu dia akan dirubah menjadi 3 dimensi ketika kita menggunakan dinding ya. Kita coba oke. Kita close. Nah, kita misalkan bikin dulu kolom ya. Ingat bikin dulu strukturnya, titik kolomnya dulu ya. Jangan dulu langsung bikin wall. Bikin dulu titik kolomnya. Seperti ini. Lalu saya kontrol D kontrol. Saya masukin parameter misalkan 1500. Lalu seperti itu juga. Oke. Lalu saya masukin lagi 1500 lagi. Lalu saya tambahin. Di situ ada 2000 misalkan. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba dulu bikin lantainya ya dari titik kolom lalu bisa kita bikin lantai atau sebaliknya kita bisa lantai dulu seperti yang di pelaksanaan aslinya. Jadi lantainya dulu baru kolom naik kolom gitu ya. Baru nanti dinding atau bisa langsung ke balok baru dinding. Ya. Nah, ini kita coba bikin dulu yang dinding area
kamar mandi. Ini saya seolah-olah yang kamar mandi nih. Kita pakai menggunakan keramik ya, keramik tapi dia minusnya, oh maaf, ini lantai bawah harusnya. Lantai dasar tapi dia minus 5 cm atau 50 mili. Ya, ingat dia posisinya di sini, bukan di as ya, karena kalau misalkan kalian di as berarti ada finishing lantai yang masuk ke kolom dan itu tidak logik. Jadi harus kalian mulainya dari sini. Ya, seperti itu. Dan yang ini juga sama. Misalkan saya pakai metode ini dulu ya. Ya, ini anggap nanti ada dinding ya, seperti itu. Atau biarin deh diterusin. Oke, oke. Ya. Lalu kita masukin dindingnya. Dindingnya tadi udah kita punya komposit. Untuk dinding bata, ini saya masukin di sini. Maaf. Nah ini ya, reference line location itu sama dengan yang tadi kita bikin. Posisi gambar ya, posisi gambar yang tadi dibikin di pondasi. Kayak gitu. Ya. Lalu yang satu lagi untuk yang double plaster. Seperti ini ya. Oh, yang apa? Terusin aja dulu. Gini, ini gini. Kalian bisa seleksi, pencet shift untuk men-select multi select gitu ya. Ambil yang terseram. Oke, dia udah punya nih. Nah, yang ini kita kembalikan ke 00. Jadi nanti ada perbedaan antara yang ini dan ini ya. Kita coba lihat nanti di S07. Oke, berikutnya kita akan masukkan balok ya. Balok saya menggunakan yang tebal 30 cm tapi lebarnya 15 cm. Ya, saya pakai yang metode single line aja. Seperti itu. Nah, kalau muncul seperti ini, itu biasanya elevasinya tuh dia ngaco. Dalam artian dia melebihi eee, tampilan denah lantai 1 gitu ya. Jadi, nah kemungkinan di sininya kalian harus rubah. Kalian undo aja, kalian bisa rubah misalkan secara secara ininya ya, secara storage-nya itu di 5.000 nih. Oke, berarti kita ngambil di 5.000. Di 5.000, topnya nanti dia akan turun 30 cm. Kita coba lihat, kita gunakan itu. Nah, dia muncul garis titik-titik balok nih ya. Ya, garis titik balok. Oke, kita coba lihat di potongan ya, S07 deh, ini biar dia kepotong dua bidang. Nah, seperti ini. Tuh, jadi ada yang perbandingannya turun ya, sama yang 00. Dan itu hitungannya pun bukan 00 di atas finishing ya. Dia hitungannya 00 ketika pengecorannya. Jadi kalau misalkan di lantai 2, aplikasinya saya coba gini dulu, dikopiin dulu. Pencet apa? Dinding, lalu Ctrl A, pencet kolom lalu Ctrl A, pencet balok lalu Ctrl A, lalu pencet lantai Ctrl A ya. Saya copy, lalu saya paste di lantai 2-nya seperti itu. Ctrl V seperti biasa basic. Klik di luar titik-titik ya. Jadi jangan sampai kalian klikin di dalam karena dia akan berubah, akan menggerakkan gambarnya pastenya. Kalian klik di luar titik-titik. Oke. Di oke aja dulu karena mungkin itu tadi ada balok yang terlalu tinggi. Nah, speknya tinggal kalian ganti nih. Ini berarti dari lantai dasar pindah ke lantai atas dan juga lantai dasar pindah ke lantai atas ya. Kalian cek di potongan. Nah, seperti ini. Ini udah lebih rapih ya. Jadi langsung otomatis bikin. Cuman kita lihat mungkin ada balok yang dia ngikut ke atas nih. Nah, kayak gini. Kalian bisa cek di 3 dimensi atau di potongan. Nah, dia munculnya di sini. Kalian tinggal seleksi aja. Turunkan. Seperti itu. Ya. Oke, di sini juga masih ada yang salah. Di dindingnya terlalu menjulang. Karena nggak mungkin dinding menembus balok gitu ya. Nah, nanti kita asumsikan ini. Oke, kita lihat. Oke, berarti ini dindingnya harus kita not linkkan dulu ya. Dicek di Ctrl T parameternya. Nah, ini nih. Ini kan dia wall topnya sampai storage yang kedua nih. Padahal dia punya balok ya. Jadi kita harus klik itu lalu not link. Nah, biar kita bisa atur. Oke.
nanti materialnya bisa langsung juga diupdate ya. Oke, seperti dulu. Nanti kita turunkan di bawah balok. Ya, seperti ini. Ini, oh, sebentar. Kita pilih dari sini aja deh, kalau gitu. Lantai 1, kita pakai marquee, lalu kita klik dindingnya, lalu Ctrl A, ya. Kalau kita rubah parameter semuanya di Notlink, ternyata dia sudah mengurangi 4700 di mana ada balok yang 30 cm ya di situ. 30 cm. Oke, kenapa saya harus merubah dulu di 4,5? Kenapa nggak di 4700? Karena kalau misalkan select all, itu yang terdeteknya ada eh, parameter yang dianggap sama. Padahal tadi cuma satu dinding yang saya ganti ya. Padahal yang kita butuhkan tuh semuanya. Jadi saya mengalihkan dulu biar semuanya seragam, turun di 4,5, baru saya naikin lagi di 4700 atau 4,7 meter. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat di potongan. Nah, ini udah lebih rapi. Oke, kolomnya juga masih di atas ya. Berarti kita bisa masukin ini dulu, klik itu, lalu klik kolom. Nah, kita masukkan jangan di Notlink. Atau di sini langsung bisa tulis minus 300 berdasarkan adanya ketebalan balok gitu. Oke, kita cek lagi. Ya, oke ya. Nih baloknya. Udah balok nih. Ini udah dinding. Kayak gitu. Buat nanti saya udah balok lagi ya. Nah, tinggal bagian bawahnya. Kalau kalian melihat eh, yang di area, oh sini deh berarti. Ini saya panjangin dulu. Saya bikin dinding baru. Seperti itu. Saya ganti ke dinding bata. Ya, kita cek. Ya, di sini ada. Nah, biasanya kan kalau untuk bata nih dia ada perbandingan yang di bawahnya itu ada truss ram ya. Nanti ada win plane, lalu bawahnya eh, kasih sleeve. Nah, sleeve-nya di sini kalian menggunakan balok ya, menggunakan balok. Tinggal nanti kalian rubah layernya. Nah, misalkan yang ini balok ya. Saya coba dari potongan aja. Misalkan seperti itu. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini saya tambahin. Nah, ini untuk area sleeve-nya ya. Nah, ini berarti terpotong nanti. Seperti itu. Yes. Nah, baru di sini nanti kalian langsung bisa kasih pondasinya kan. Nah, biasanya kalau untuk yang dinding bata itu dia ada truss ram dulu. Nah, ini kalian bisa naikin gitu ya. Ini berarti di notlingkan saja. Oke, seperti itu. Ya, ini masih menjulang ya. Ini diginiin, lalu ini dinaikkan juga jadi 4.500 deh. Sorry, 500. Oke. Jadi 4.500. Maaf. Kita coba lagi. 4.500 ya. Nah, dari sininya kalian bisa nambahin dinding baru untuk yang truss ram-nya. Nah, seperti itu ya. Tinggal ganti aja notasinya. Seperti itu. Nanti di sini anggap ada ubin plane gitu ya. Nah, bisa dikasih lagi. 200 ya. 200 kita ngambil 100 lagi. Yes. Ya 30 cm ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti tinggal kita bikin pondasinya deh. Kita coba bikin pondasinya. Oke. Sebaiknya nanti ada ini ya. Sebaiknya nanti ada storage lagi untuk area pondasi gitu. Dikasih.
tambahan. Ya, saya coba pakai yang basement dulu aja nih. Saya masukin batu kali, pondasi batu kali, klik dinding, lalu klik parameter sini, lalu kita cari yang profil. Nah, di sini kalian cari yang pondasi batu kali. Kalian bisa lihat di sini ada titik tengahnya ya, berarti ini kita berasumsi dia itu mulainya di as. Nah, ini kita bisa aktifkan. Untuk materialnya sendiri kita bisa pakai yang ini untuk di 3D ya. Jadi nanti akan kolerasi 3D dua dimensinya juga sekalian. Kita pakai yang stonework deh, misalkan seperti ini. Klik OK. Nah, saya pakai ini ke sini dulu. Nah, kalian bisa lihat titik ini di tengah ya, di as. Kayak gitu. Seperti itu. Ya. Nah, nih, ini ya. Oke. Oke. Lihat di potongannya. Nah, dia masih posisi di bawah nih. Kalian tinggal seleksi semua aja atau kalian bisa grup dulu gitu ya. Biar semuanya ke bawah. Oke, dinding. Ctrl G untuk menggrup. Di potongan kalian langsung Ctrl D aja. Bawa ke atas aja seperti ini. Ya. Ini dua dimensinya ya. Dua dimensinya. Ini ada perbedaan elevasi. Ya, ada minus 50 di situ. Lalu ini ada pondasinya juga. Dan nanti di 3 dimensi. Ya, saya pakai marquee aja. Pakai yang tebal biar keseluruhan sampai atas. F5. Nah, ini udah jadi langsung 3 dimensinya. Ya, ini ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini bisa kita juga seleksi untuk ininya ya, untuk finishingnya jadi biar sesuai. Tadi kan keramik nih ya. Keramiknya nanti bisa berubah. Yang ini keramik misalkan menggunakan 30 cm misalkan seperti itu. Tengahnya kita pakai konkrit aja, bawahnya pakai konkrit. Nah, yang ini juga sama. Tapi karena di kamar mandi kita berasumsi dia lebih kecil misalkan 15 konkrit. Oke. Yang ini tadi dinding ya. Untuk dinding saya pilih dulu selain ini. Dia aktifkan lalu misalkan finishingnya semua jadi pakai cat deh gitu ya. Atau kalian bisa pilih yang di sininya menggunakan bata gitu. Yang bata red boleh. Ini juga paint titanium. Nah, ya. Kolomnya ini kalian bisa berasumsi juga bahwa dia warnanya sama dengan dinding atau kita lihat strukturnya aja ya, biar kita ada kerasa beda material. Nah, itu strukturnya, baloknya juga sudah ada. Nanti ada balok lagi di sini ya. Jadi memang dia terhubung nih. Ya, apa saja. Terhubung dengan langsung 3 dimensi ya. Lalu kebenaran gambar di potongan juga dan denah. Denah ya. Denahnya di yang sini. Itu. Oke, dikarenakan memang ada perbedaan tampilan ya. Yang ini kan dipotongnya atau notasinya yang tadi ketinggian truss ram. Nah, kalian tinggal klik kanan aja, lalu kalian display order send to back. Nah, jadi yang akan muncul itu yang ketinggian dindingnya, notasi dindingnya. Karena yang notasi di bawah 1 meter itu nanti dia bentuknya ngeblok atau dia putih kayak tadi. Kayak gini. Jadi kalian tinggal klik aja, klik kanan, lalu display order send to back. Thank you guys. Please subscribe my Ruang channel. Click or tap like button. Let's discuss in comment section. Please wait for next video. See you in another space and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.